Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya yang terhormat Ibu Arsipit Forinia Ruby, SPC MPC Psikolog, selaku dosen pengampu psikologi pendidikan. Di sini saya dari kelompok 2. Kami akan membahas tema siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya dahulu. Perkenalkan, saya Ahmad Samsul Fala dengan NIM 2024-60179, dan selanjutnya saya Ilham Setiasyah dengan NIM 2024-60191. Saya Noviatri Doyanti dengan NIM 2024-60194. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas 4 permasalahan. Yang pertama itu ada penyebab motivasi belajar rendah. Selanjutnya, pencegahan dan solusi motivasi belajar. Dan yang ketiga, solusi untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, kontribusi mahasiswa. Memasuki materi yang pertama adalah penyebab motivasi belajar rendah. Itu ada 2 faktor, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk yang internal, yang pertama, kondisi fisik dan kesehatan. Untuk yang kedua, kondisi mental emosional. Dan yang ketiga, kurangnya minat. Dan yang keempat, sikap negatif terhadap pelajaran. Dan yang kelima, ketidakpercayaan diri. Akan saya jelaskan satu persatu. Untuk kondisi fisik dan kesehatan, siswa yang memiliki kondisi fisiknya kurang baik seperti demam atau pilek, kelelahan, seringkali mengalami kesulitan saat berkonsentrasi saat belajar. Ketika siswa dalam keadaan tidak sehat, kemampuannya dalam menyerap informasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran menjadi sangat terbatas. Hal ini dapat menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa karena sedang tidak enak badan. Yang kedua, kondisi mental dan emosional. Ketidakstabilan mental dan emosional dapat mengganggu proses belajar karena seorang siswa ketidakstabilan emosi dan rasa malas dan mudah bosan akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Siswa yang merasa cemas atau juga stres bisa sangat mudah untuk kehilangan fokus dan semangat belajar. Untuk yang ketiga, kurangnya minat. Ketika siswa tidak tertarik pada suatu materi, contohnya ketika matematika, itu akan mengurangi minat belajar siswa, bahwa pelajaran tersebut tidak penting dan tidak berguna lagi bagi mereka. Apalagi MTK itu rumusnya itu sangat sulit sekali, dan jarang sekali siswa itu yang suka dengan matematika dengan rumus yang sangat rumit seperti itu. Untuk yang keempat adalah sikap negatif terhadap pelajaran. Siswa yang bosan atau tidak tertarik belajar cenderung memiliki sifat yang negatif di kelas. Hal ini terwujud karena bentuk sikap apatis, kurangnya pemahaman terhadap materi yang diajarkan, atau bahkan mengganggu teman belajar. Sikap ini disebabkan karena beberapa guru itu menggunakan pembelajaran yang kurang menarik ataupun membosankan. Jadi siswa seiring pembelajaran akan melakukan sikap yang negatif. Untuk yang kelima, ketidakpercayaan diri. Banyak siswa yang takut untuk melakukan kesalahan saat berbicara di depan umum maupun menyampaikan pendapat. Nah, dari rasa kurangnya percaya diri ini dapat menurunkan keinginan mereka untuk berpartisipasi di kelas. Ketika siswa takut dievaluasi atau dikritik, mereka cenderung menarik diri dari proses pembelajaran dan kehilangan minat belajar. Untuk faktor eksternalnya itu ada lingkungan keluarga, pergaulan, metode media pembelajaran, lingkungan belajar, dan peran guru. Untuk lingkungan keluarga, dukungan keluarga itu sangat mempengaruhi motivasi belajar. Kurangnya perhatian orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, atau bahkan tekanan berlebihan dari orang tua dapat menghambat motivasi akademik seorang siswa. Misalnya dalam situasi keluarga yang tidak stabil seperti rumah yang berantakan,
siswa mungkin merasa stres atau tidak dihargai sehingga mempengaruhi minat belajarnya. Selain itu, orang tua dilibatkan dalam proses belajar anaknya di rumah. Siswa mungkin akan merasa tidak mendapatkan dukungan dari mereka. Untuk yang kedua itu pergaulan teman. Teman memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan motivasi belajar seorang siswa. Jika siswa dikelilingi oleh teman-teman yang tidak suportif, maka mereka akan mengganggunya dan siswa pun akan ikut untuk berniat buruk. Tetapi jika teman-temannya positif, maka seorang siswa akan ikut untuk berkegiatan positif. Maka dari itu pergaulan teman itu bisa menjadi salah satu faktor untuk motivasi belajar siswa. Untuk yang ketiga, metode dan media pembelajaran. Untuk metode pembelajaran yang monoton seperti ceramah atau tanpa variasi atau interaksi dengan siswa seringkali membuat siswa merasa bosan dan tidak tertarik. Nah, itu dapat juga menghambat seorang siswa untuk memiliki rasa ingin belajar itu rendah. Untuk yang keempat, lingkungan belajar tidak mendukung, misalnya ruang kelas yang berisik, tidak nyaman atau kurangnya fasilitas belajar yang memadai juga dapat memotivasi belajar siswa. Dapat menurunkan motivasi pembelajaran siswa karena siswa merasa tidak nyaman dengan tempat yang buat dia belajar, maka itu akan membuat siswa menjadi malas. Nah, untuk yang kelima ini adalah peran guru. Guru yang tidak suportif memberikan feedback positif kepada siswanya akan membuat siswa merasa diremehkan karena ada beberapa guru itu kadang itu suka pilih-pilih. Nah, kalau ada guru yang seperti itu pasti sangat mempengaruhi siswa dan mereka akan malas untuk belajar. Nah, untuk selanjutnya ini adalah pencegahan motivasi belajar. Pencegahan motivasi belajar yang rendah. Motivasi belajar siswa yang rendah ini bisa dicegah. Yang pertama, lingkungan belajar yang kondusif. Kalau tadi ada lingkungan yang kurang kondusif itu dapat merendahkan, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif supaya siswa lebih nyaman untuk belajar. Untuk yang kedua, perhatian dari orang tua. Jika ada beberapa orang tua yang masih menekan siswanya untuk belajar ini itu dan siswanya itu tidak nyaman, anaknya itu tidak nyaman, maka perhatian orang tua itu harus dilebihkan. Contohnya, kita harus memberi anak-anak kita support ketika mendapatkan nilai yang rendah, bukan malah kalau mendapatkan nilai yang rendah itu kita marahi. Harusnya kita motivasi supaya lebih giat lagi untuk belajar. Untuk yang ketiga, pelatihan psikologis untuk siswa. Program pelatihan psikologis ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan pengelolaan emosi pelajar. Ini sangatlah penting karena dengan kemampuan mengelola stres dan kecemasan, siswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan baru dan akan lebih siap lagi ke depannya. Untuk selanjutnya, solusi dalam mengatasi motivasi belajar rendah. Silakan. Untuk solusinya, kita bisa pertama memberikan reward atau penghargaan pendirian ini membuat siswa merasa dihargai karena pencapaian mereka. Rasa apresiasi itu akan menambah semangat siswa untuk terus berprestasi. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua. Guru dan orang tua itu hendaknya bekerja sama untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan motivasi tambahan secara konsisten. Dengan komunikasi yang baik dengan kedua belah pihak, siswa akan merasa didukung dan termotivasi untuk tujuan belajarnya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang beragam. Guru itu hendaknya memberikan permainan edukatif atau kompetisi agar
pembelajarannya itu menarik minat siswa. Metode ini membantu untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik. Yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Media pembelajaran itu kan banyak, seperti teknologi, video, atau alat interaktif lainnya. Itu bisa membuat materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan menggunakan ini, siswa akan tertarik untuk belajar, bahkan menggali lebih dalam. Yang selanjutnya, yang kelima, meningkatkan interaksi antar guru dan siswa. Guru hendaknya menciptakan komunikasi yang baik dengan siswa untuk membangun kepercayaan diri mereka. Interaksi yang positif dan konstruktif akan membuat siswa merasa diperhatikan dan dihargai, sehingga akan meningkatkan motivasi belajarnya. Yang keenam, pengelolaan tugas yang efektif. Mengurangi terlalu banyak pekerjaan rumah dan menggantinya dengan kegiatan belajar yang menarik akan mengurangi stres dan kebosanan siswa. Tugas yang terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kemampuan siswa akan membantu mereka tetap termotivasi dan tidak merasa kewalahan. Selanjutnya, untuk yang pembahasan terakhir ini ada kontribusi mahasiswa. Kita mahasiswa itu kontribusinya seperti apa sih? Silakan Kak, bisa dijelaskan. Nah, kita sebagai mahasiswa itu kita bisa berperan aktif dalam mengatasi motivasi pada siswa. Ada yang pertama, ada memberikan dukungan sosial. Mahasiswa dapat menjadikan mentor atau teman untuk memberikan dukungan emosional dan motivasi. Contohnya, mendengarkan permasalahan mereka, menawarkan solusi, atau sekedar menyemangati mereka agar tetap semangat. Yang kedua, ada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Gunakan kreativitas untuk menciptakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, atau media digital yang menyenangkan. Ketiga, ada motivator atau memberi teladan yang baik. Mahasiswa dapat memberikan contoh inspiratif melalui prestasi akademis atau pengalaman hidup mereka. Kisah sukses ini dapat memberikan motivasi lebih bagi siswa yang belajar lebih giat. Yang keempat, ada menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Menyelenggarakan seminar, karya, atau kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran aktif, seperti pelatihan profesi atau diskusi tematik mata pelajaran. Yang kelima, gunakan hadiah atau hukuman secara bijak. Untuk hadiah, berikan hadiah kecil seperti pujian atau hadiah simbolis pada siswa yang berprestasi atau melakukan upaya yang baik. Ada hukuman juga. Diterapkan hukuman pendidikan ringan seperti mengharuskan siswa untuk mengerjakan tugas dengan lebih baik jika tidak memenuhi standar tertentu. Yang keenam, ada membantu guru dalam mengajar. Dengan membantu guru, mahasiswa dapat membantu mengajar siswa yang kesulitan atau memberikan perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan. Yang ketujuh, ada menyediakan materi pembelajaran yang kreatif. Mahasiswa dapat mengembangkan modul pembelajaran atau video pembelajaran yang mudah untuk dipahami untuk membuat mereka lebih tertarik dalam belajar. Yang terakhir, ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan melalui saran atau diskusi. Siswa dapat dibantu untuk memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Oke, untuk itu semua adalah pembahasan dari kami. Untuk kesimpulan dari semua itu, rendahnya motivasi siswa disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti kurangnya minat, kondisi fisik, mental yang kurang optimal, lingkungan rumah yang tidak mendukung, metode pelajaran yang monoton, dan kurangnya fasilitas dan penghargaan. Pencegahan dan solusinya dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik di rumah maupun di sekolah, mendapatkan dukungan mental dan material dari orang tua, melatih siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengelola emosinya. Gunakan metode pelajaran yang beragam
menyenangkan, dan interaktif. Memberikan hadiah untuk meningkatkan semangat belajar, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Peran peserta didik juga penting sangat sebagai pembimbing, motivator, dan pendukung dalam pengajaran dengan memperkenalkan inovasi metode pembelajaran, menyediakan materi pendidikan, dan hiburan kegiatan. Pendekatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.